Shalom saudara, selamat pagi saudara. Saya akan melanjutkan lagi apa yang sudah disingkapkan minggu lalu tentang kebenaran kehidupan di alam natural dan di alam spiritual. Hari ini saudara akan mendapatkan hal-hal yang akan mendorong saudara lebih bergairah lagi untuk hidup benar. Sehingga Allah bukan hanya dikenal oleh saudara, tapi Allah bisa menikmati kehidupan saudara. Saya mengajak kita untuk kita berdoa lebih dahulu sebelum saya uraikan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau yang memberikan dirimu kepada kami lewat firman-Mu. Sebab firman itu bisa menjadi manusia, menjadi diri kami. Terima kasih karena manusia dijadikan oleh Engkau lewat firman-Mu dan juga oleh Roh-Mu. Kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau memberikan kepada kami kesukaan akan firman, karena firman adalah hidup dasar kami. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan tanpa batas. Kami siap untuk mendengarkannya. Berbicaralah Tuhan untuk membawa kami melampaui sistem kepercayaan di dunia ini. Sistem budaya di dunia ini. Dan bahkan hal-hal yang normal ataupun wajar di dunia ini. Kami bersyukur padamu Tuhan. Untuk apa yang Tuhan lepaskan dari firman-Mu setiap saat buat hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur padamu untuk anugerah-Mu ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya sudah sampaikan kepada saudara, semua hal-hal, perbuatan, sikap, pemikiran, perkataan, yang kau lakukan selama di dunia ini, pelayanan, yang bisa kau bawa lagi nanti di sana nanti, di sorga. Kita tidak bisa terkecoh, seperti apa yang dipaparkan dalam Lukas pasal yang ke-16. Terlihat Imam Kayafas itu orang yang berguna, bermanfaat. Dengan jabatannya sebagai imam. Imam besar pada masa itu. Di tanah Yehuda. Di tanah Judea. Tetapi ternyata dia masuk neraka. Juga Yudas Iskariot. Seorang rasul dan murid yang dipilih dari antara 12 orang. Dia juga masuk neraka. Saya ingin menyampaikan. Kalau Allah tidak melakukan sesuatu kepada diri kita. Tentu manusia akan terus berjalan menurut jalannya sendiri. Dalam membangun kehidupan. Untuk mengaplikasikan. Mentaati apa yang Yesus katakan. Kumpulkanlah harta di sorga. Dia akan pakai caranya sendiri. Pemikirannya sendiri. Mari saya ajak saudara untuk bisa membaca satu ayat saja. Sebenarnya lebih baik kita membaca seluruh, tapi saya berpikir saya ingin menjelaskan dari satu ayat ini saja. Kita bacalah 2 ayat saja. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya, maksudnya kepada pengantin perempuan, dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lenan halus
bahan kainnya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus selama mereka hidup di dunia ini. Apa arti putih bersih? Putih bersih adalah berbicara tentang orang diberi jubah putih pada masa itu. Pada masa pemerintahan Romawi, Persia, Yunani. Pada masa itu, orang diberi jubah putih itu tanda kemenangan. Kesucian. Tapi lebih utama adalah kemenangan. Di sini di ayat 8-nya dikatakan, dan kepadanya, kepada mempelai perempuan gitu, yaitu gereja Tuhan. Termasuk saudara dan saya. Dikaruniakan. Berarti Allah ikut ambil bagian pada hidup saudara. Ketika engkau masih hidup di dunia ini, secara natural, masih memakai tubuh atau yang disebut dengan 2 Korintus 5 itu adalah kemah. Tubuh yang belum dibongkar ini. Allah berperan supaya melalui tubuh ini, melalui jiwa saudara juga, saudara bisa membangun kehidupan yang bisa terus dinikmati, dipakai, bermanfaat sampai pada kekekalan. Termasuk maksud saya adalah sesudah engkau mengalami kematian. Mari kita baca dalam bahasa Inggrisnya, dalam Amplified Classic Bible. She has been permitted to dress in fine, radiant linen, dazzling and white. For the fine linen signifies, represent the righteousness, the upright, just and godly living, deeds and conduct and right standing with God of saints, God's holy people. Dia, maksudnya mempelai wanita ini, telah diizinkan untuk mengenakan linen halus yang bercahaya, berkilau dan putih. Ini terjemahan bebasnya. Karena linen halus adalah, atau menandakan atau melambangkan kesalehan. Kesalehan itu apa? Kehidupan, perbuatan, tingkah laku yang lurus, benar, juga hidup saleh, serta kedudukan yang benar di hadapan Allah di dunia ini. Dari orang-orang kudus, yaitu umat Allah yang kudus. Berarti Allah ikut ambil bagian ketika engkau hidup di dunia ini. Bukan hanya selama engkau menikmati, tetapi itu juga bisa engkau nikmati apa yang Allah karuniakan itu untuk hidupmu sesudah kematian. Di sini digunakan kata Allah mengenakan pada diri kita hal-hal yang kekal ketika kita hidup di bumi ini. Nah, ini penting buat kita. Hal-hal yang kekal apa saja yang dibangun oleh Allah, dikenakan oleh Allah ketika kita hidup di dunia ini. Saya mau bagikan pada saudara satu ayat. Yang pertama adalah Yesaya 61. Yesaya 61. Ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Tulis yang pertama.
Apa yang dikenakan Allah atas hidup saudara? Perhiasan kepala, jubah, dan pakaian keselamatan. Apa artinya? Perhiasan kepala adalah pola pikir yang benar yang menghasilkan kemuliaan. Pola pikir. Ternyata itu sangat mempengaruhi hidup saudara. Karena pola pikir saudara, karena pikiran saudara, jiwa saudara, itu adalah display daripada apa yang ada pada roh saudara. Saya mau bagikan dulu kepada saudara satu ayat yang akan membuat saudara agak terkaget karena ini menjadi kehidupan buat saudara. Saya ulangi sekali lagi. Allah mengenakan pada hidup saudara. Itu bagian dirinya adalah pola pikir ataupun pemikiran yang benar, yang akan memancarkan kemuliaannya Allah lewat dirimu. Itu yang disebut dengan perhiasan pada kepala. Yang memancarkan kemuliaan Allah. Jadi kalau itu memancarkan kemuliaan Allah, itu datang dari rohmu, dari hatimu. Itu satu. Satu adalah perhiasan kepala, jubah, dan pakaian keselamatan. Apa artinya pakaian keselamatan? Pakaian keselamatan adalah Allah akan mengenakan pada hidup saudara perbuatan-perbuatan. Allah sediakan, ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu lakukan. Yang akan membawa saudara perjalanan hidup saudara menjadi selamat. Tapi ternyata itu bukan hanya sampai engkau dipanggil Tuhan saja. Tapi engkau bisa bawa. Itu menjadi jubah. Seperti Wahyu 19 ayat yang ke-8. Termasuk adalah jubah kebenaran. Adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Dari orang-orang kudus. Itu yang pertama. Tadi saya katakan mengapa perhiasan kepala. Mari saja engkau melihat satu ayat yang sering kau baca terus-menerus. Ayat ini sudah berkali-kali engkau membacanya. Terus-menerus. Saya berharap saudara akan dibukakan sesuatu yang menjadi fakta kehidupan saudara selama ini. Dan saudara tidak bisa menghindar karena ini adalah firman Tuhan. Mari kita lihat. Ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidakkah saudara mendengarkan ayat ini seperti biasa-biasa saja? Coba perhatikan dengan baik. Apa yang terjadi pada orang Ibrani, orang Israel. Waktu Paulus menulis surat ini, dia tegaskan dengan jelas. Kekuatan daripada firman, dia tegaskan dengan jelas. Itu sangat berguna buat hidup saudara. Oleh karena apa? Oleh karena dalam kehidupan orang Israel pada masa itu, dalam kehidupan saudara juga pada masa itu, firman Allah ini sanggup untuk memisahkan antara jiwa dan roh. Mengapa hanya jiwa dan roh? Mengapa bukan jiwa dan tubuh? Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara jiwa dan tubuh. Ini berasal dari otakku atau ini berasal dari pemikiranku. Orang tidak bisa, tetapi dengan jelas apa yang menghambat kehidupan saudara adalah firman
Sanggup untuk memisahkan antara roh dan jiwa. Mengapa? Karena di kebanyakan orang, termasuk orang percaya, roh dan jiwa itu lengket menjadi satu. Saudara sendiri tidak bisa membedakannya. Ini lahir dari jiwa saudara. Atau ini lahir daripada roh. Hanya firman yang dibawa oleh roh. Dari dalam hidup saudara. Yang bisa memisahkan itu. Sehingga saudara bisa mengidentifikasikan. Bahwa ini hasil daripada jiwa. Ini hasil daripada pemikiran. Jadi firman sanggup untuk memisahkan. Sanggup untuk memisahkan keberadaan. Memisahkan keberadaan dari roh dan jiwa orang percaya yang telah menyatu. Menyatu ataupun disebut dengan kata lengket. Saya mau beritahu pada saudara. Saudara tahu Roh Kudus, kenapa dia disebut Roh Kudus? Dia hanya bisa bekerja pada yang sifatnya adalah roh. Yaitu rohmu. Sehingga banyak orang dia bisa melakukan hal-hal yang kelihatannya rohani. Berpendapat hal-hal yang rohani. Tetapi dia tidak mampu untuk memisahkan antara jiwa dan rohnya dia. Padahal hal-hal rohani itu sebenarnya keluar dari jiwanya dia. Kemampuan intelektualnya dan emosinya saja. Dia tidak sadar bahwa dia tertipu. Kalau saudara tertipu seperti ini, saudara butuh firman. Karena hanya firman yang sanggup memisahkan. Makanya Allah akan mengenakan perhiasan kepala. Ini adalah pola pikir yang baru. Mindset yang baru. Yang akan memancarkan kemuliaan Allah. Lewat pemikiranmu. Mengapa? Karena rohmu dari dalam rohmu. Dianugerahi firman dan pekerjaan daripada Roh Kudus. Untuk mendisplay pemikiran-pemikiran itu pada jiwamu. Itu yang pertama. Yesaya 61, Allah akan lakukan itu. Itu sebab engkau harus berubah dalam pembaruan pikiranmu. Saudara harus tahu, kalau engkau berubah dalam cara berfikirmu, itu akan memudahkan buat hidup saudara untuk mulai menginvestasikan hal-hal yang kekal mulai dari dalam, mulai dari saat engkau hidup di dunia ini, yang bisa engkau bawa pada kekekalan nanti. Yang kedua, saya ingin kalian membaca dulu di dalam Yehezkiel 44. Mulai dari ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Perhatikan baik-baik. Tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Zadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku, waktu orang Israel sesat daripadaku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah
Demikianlah firman Tuhan. Mereka lah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku dan yang akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian. Dan mereka akan menjalankan tugasnya terhadap aku. Ini adalah pelayanan di tempat kudusnya Tuhan. Tempat kudusnya Tuhan itu adalah tempat kehadirannya Tuhan. Maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam bait suci. Ayat 18, ayat terakhir. Mereka harus memakai destar lenan. Ya. Dan memakai celana linen. Linen ini adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Kita sudah baca di Wahyu 19. Tetapi jangan memakai ikat pinggang. Tanda siap untuk pelayanan. Yang menimbulkan keringat. Wow, ini apa? Saudara lihat, catat yang kedua. Upaya Allah terhadap hidup saudara. Allah yang menentukan siapa yang boleh datang ke hadiratnya. Melayani dia. Dan itu ditentukan identifikasi dari bajunya. Pakaiannya. Berarti Allah sudah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang bisa membawa hidup saudara sampai ke hadiratnya ketika engkau hidup di dunia ini, sampai ke hadiratnya ketika engkau sesudah kematian. Allah yang menentukan, yaitu perbuatan-perbuatan yang benar, yang Allah sukai. Perbuatan-perbuatan benar yang Allah sukai. Itu akan membawa saudara terbiasa dengan hadiratnya, sama seperti Rasul Yohanes sudah terbiasa dengan hadiratnya Yesus. Maka ketika di Pulau Patmos, dia juga bisa tahu itu adalah Yesus. Anak manusia, anak Allah yang maha tinggi. Dia tahu. Jadi ini adalah pakaian keimaman. Khusus imam. Allah. Allah yang menentukan jubah seperti itu. Yang harus mereka gunakan. Dan itu berbeda dengan jubah orang pada umumnya. Ataupun jubah bangsa Israel pada waktu itu. Nah, saudara perhatikan di sini. Ikat pinggang adalah lambang daripada saudara siap untuk melakukan kehendak Allah, untuk melayani Allah. Saudara, saya mau beritahu. Allah yang menganugerahkan. Ketika dia lihat, saudara sudah dibenahi. Saudara sudah dipersiapkan. Allah yang menentukan bahwa saudara sudah siap. Sama seperti Wahyu 19 ayat 8. Pengantin perempuan sudah siap. Allah yang membenahi. Bagaimana Allah membenahi? Dengan membangun hidup saudara. Sehingga saudara melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Dan berkenan kepadanya. Yaitu melalui iman. Sehingga Allah mengakui bahwa saudara sudah siap. Nah, di sini dikatakan ikat pinggang adalah tanda engkau siap. Tanda kehendak bebasmu adalah engkau mau melakukan, mau memuaskan Allah. Saya mau beritahu pada saudara.
yang berkuasa atas kehendak bebas, itu adalah dirimu. Minggu lalu dan 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan. Persoalan orang adalah dia memiliki kekuatan dari kehendak bebas yang Allah tidak bisa melampauinya. Itu sebabnya Allah lah yang membuat engkau siap untuk memuaskan dirinya lewat hidupmu. Saya mau beritahu pada saudaraku, bagi mereka yang masih muda, izinkanlah Tuhan yang menerima, Tuhan yang memiliki, mendapatkan kepuasan dan kenikmatan lewat hidup saudara. Karena saudara itu melakukan ketaatan. Saya katakan melakukan ketaatan di dalam menentukan mitra destinimu. Itu adalah anugerah Tuhan. Karakteristik roh yang terbangun dalam hidupmu seperti itu akan kau bawa nanti sampai pada kekekalan. Mengapa? Allah akan tetap menikmati hidup saudara di dalam dunia spiritual, di dalam alam roh nanti. Tentu saudara kaget mendengarkan pernyataan seperti ini. Itu adalah fakta kebenaran. Kehidupan alam natural dan alam spiritual. Yang ketiga, kita ambil ini dari Zakaria. Zakaria pasal yang ke-3. Kita baca dulu ayat pertama. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku, Imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua, dengarkan, mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Kemudian ayat yang keempat, yang memberikan perintah. Dikatakan apa? Malaikat itu memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkan pakaian yang kotor itu. Ganti pakaian kotor yang digunakan oleh imam besar Yosua. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Ketika pakaian diganti, atas perintah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan di sini ditunjukkan dengan M besar. Itu menunjukkan kepada, merepresentasikan langsung Allah. Dia bilang, tanggalkan pakaiannya. Ganti. Karena pakaian seperti ini adalah pakaian yang penuh dengan dosa. Perhatikan ini. Poin yang ketiga ini. Kalau begitu, yang ketiga ini sangat penting. Allah yang mengerjakan di dalam diri imam besar Yosua. Mengerjakan dengan membersihkan, menjauhkan perbuatan kotor yang tidak berkenan kepada Allah. Juga semua perbuatan kotor saudara tidak berkenan kepada Allah. Dan menggantinya dengan pekerjaan roh. Pekerjaan Roh Kudus yang ada pada diri saudara. Dan menyesuaikannya kepada perkenanan Tuhan. Kau bisa aplikasikan ini setiap hari, setiap saat dalam kehidupanmu. Setiap engkau menyadari bahwa ini adalah perbuatan kotor.
dikatakan iblis mendakwa engkau. Maka engkau pun tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa. Bahwa itu adalah perbuatan dosa. Apa artinya? Cara Allah bekerja. Pertama-tama, sebelum dia mengerjakan, menggantikan. Saya ulangi, sebelum dia menggantikan pakaian kotormu, perbuatan-perbuatanmu yang penuh dosa itu. Karena itu akan memiliki konsekuensi dalam kehidupan sesudah mati. Jangan sampai nasibmu kau sama seperti Kayafas. Dan, saya ulangi sekali lagi. Dan, sebelum Allah, perhatikan ini baik-baik, menggantinya, Allah harus menyadarkan saudara lebih dulu. Makanya, dikatakan di sini iblis berdiri di sebelah kanan mendakwa. Dia memberikan rasa bersalah pada saudara. Tapi itu dipakai oleh Allah lewat hati nuranimu. Sehingga engkau mengetahui bahwa engkau bersalah terhadap Tuhan. Ada yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan. Hal yang kekal yang mau Allah kerjakan dalam hidup saudara. Ketika engkau hadir hidup di dunia ini. Mulai dari hal seperti itu. Wah, ini sangat dahsyat bagi saya. Yang memberikan hati nurani pada diri saudara. Itu adalah pekerjaan roh. Ingat iblis mendakwa engkau siang dan malam adalah untuk melemahkan kau. Bahwa engkau tidak layak. Tapi pekerjaan roh dalam dirimu. Menunjukkan ketika dia berkata, ganti pakaiannya. Ketika Tuhan menghardik iblis. Maka roh segera menyadarkan saudara. Lewat hati nuranimu. Lalu kemudian engkau bisa menggantinya. Jadi kemampuan saudara untuk mengganti itu adalah pekerjaan daripada Allah. Izinkanlah kau buka hatimu. Dalam hal ini khususnya adalah hati nuranimu. Itu sebabnya semakin banyak engkau menerima firman lewat pekerjaan daripada rohmu di dalam batinmu, di dalam hatimu, maka semakin mudah engkau mengubah tiap langkah hidupmu. Sehingga engkau bisa mulai bekerja untuk hal yang kekal di dunia ini. Dan engkau bisa menikmatinya sampai pada kekekalan nanti. Yang keempat. Kita baca sekarang di Wahyu. Di Filipi pasal yang ke-3. Mulai dari ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bagaimana saudara bisa menganggap sesuatu sampah? Pengenalan akan Tuhan.
Saudara sekarang tahu apa yang disebut pengenalan akan Tuhan yang benar? Adalah bagaimana Allah bisa menikmati hidup saudara dalam keintiman. Seperti seorang suami sedang menyetubuhi istrinya. Dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku. Berada dalam Tuhan sendiri. Bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jubah kebenaran yang dikenakan oleh Allah. Di dalam Wahyu pasal 19. Saya ulangi, Wahyu 19. Ayat yang ke-8 tadi, yang sudah kita baca itu. Jubah kebenaran tersebut adalah menjadikan kita orang-orang kudus. Karena kita percaya kepada Kristus, kepada kematiannya, kepada kebangkitannya. Dan kita percaya bahwa darah Kristus telah menebus dan mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang disebut dengan jubah kebenaran. Berarti saudara melakukan hukum Taurat karena saudara percaya pada Kristus itu. Itu yang Paulus tulis. Itu yang Tuhan inginkan. Kemudian ayat 10-nya. Yang ku kendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia. Dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan. Dari antara orang mati. Di sini. Dalam ayat itu. Menjelaskan kepada kita tentang adanya. Hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Ini penting buat kita. Ada hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan. Semua makhluk. Saya katakan. Di sorga dan di bumi. Allah juga tahu. Apa nilai-nilai yang kekal. Yang dibangun oleh hidupmu. Di dunia ini. Yang bisa kau bawa. Sampai engkau diperkenan. Mengalami kebangkitan. Yang pertama. Dan sampai engkau bawa juga kepada kekekalan. Akan nyata. Mari kita lihat sekarang. Lukas 20. Ini pernyataan Yesus. Waktu dia dicobai oleh orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Dari ayat 27-nya. Kemudian dikatakan guru. Dia bilang seorang mempunyai saudara laki-laki. Di ayat 28-nya. Mati istrinya. Tidak memiliki anak. Lalu kemudian dia menikah lagi dengan adiknya. Dan adiknya sampai 7 kali. Lalu pertanyaan terakhir. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya? Udah 7 kakak beradik. Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Siapa nanti pada hari kebangkitan? Siapa nanti pada hari kebangkitan? Mari kita lihat sama-sama. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Mulai dari ayat 42.
Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Perhatikan. Ditaburkan dalam kebinasaan. Apa yang ditaburkan? Tubuhnya. Dibangkitkan dalam ketidakbinasakan. Itu menjadi kekekalan rohnya. Ditaburkan dalam kehinaan. Dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan. Dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Siapa tubuh rohani? Seperti ada terus manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Karena hanya satu tubuh di sorga. Yaitu Yesus yang naik ke surga duduk di tahta. Itu tubuh manusia. Karena tubuh dia tidak berdosa. Tapi dijadikan dosa. Makanya harus mati. Jadi akan ada kebangkitan yang pertama. Dan mereka yang layak untuk kebangkitan yang pertama itu. Akan memerintah sebagai raja. Dilayakkan oleh Tuhan. Dalam kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun ini bukan seperti lelucon yang saya bilang. Kita merayakan ulang tahun 1000 kali nantinya. Bukan. Ini bukan kalender manusia. Kerajaan 1000 tahun itu memiliki arti. Nanti kapan-kapan saya akan bagikan pada saudara. Dan mereka yang layak bangkit. Saya katakan. Adalah orang-orang yang berhiaskan kepalanya. Mereka seperti adalah imam-imam Lewi yang memakai pakaian tertentu di mana Allah yang mengerjakan itu dan mereka menggunakan jubah kebenaran karena percaya kepada Kristus. Semua perbuatan mereka lakukan itu karena percaya pada Kristus. Mereka inilah yang layak bangkit pada kebangkitan yang pertama. Kebangkitan pertama itu menunjukkan siapa-siapa yang tetap berkenan kepada Allah selama hidup di dunia ini. Dan dia diperkenan oleh Allah untuk dia bangkit pada kebangkitan yang pertama. Mari kita baca penjelasannya. Di Wahyu pasal yang ke-20. Ayat 1, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut, dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Bayangkan nama malaikat biasa ini. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat, lihat tahta-tahta. Lihat saatnya ketika iblis dibelenggu. Ya, lalu kemudian mulai muncul tahta. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah patungnya. Dan tidak juga menerima tanda pada dahinya. Tanda pada dahi ini bertolak belakang dengan perhiasan pada kepala yang dikenakan Allah. Dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati atau yang sudah mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan perang. Berarti ada kehormatan orang yang hidup kembali dibangkitkan pada
kebangkitan yang pertama. Ini orang-orang spesial, orang yang diperkenan oleh Allah. Orang-orang yang ginosko Allah. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Ingat, setelah bangkit yang pertama, kematian yang kedua tidak lagi berkuasa atas mereka. Tapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Di ayat 5, sudah lihat tayang. Tetapi orang-orang mati yang lain, yang sudah mati, dia mungkin orang benar, tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Hanya orang khusus. Akan ada kebangkitan yang pertama. Ini adalah orang-orang yang bermanfaat, berguna bagi kerajaannya. Ini orang-orang yang disukai oleh Tuhan. Orang-orang yang mengenakan 4 hal yang saya sudah sampaikan kepada saudara. Dan dikatakan orang-orang seperti ini akan berjalan bersama-sama dengan Allah dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini. Saya buka sedikit. Kerajaan 1000 tahun bukan berarti 1000 tahun kalender manusia. Berarti 1000 kali 365 hari. Bukan. Kerajaan 1000 tahun ini adalah bahasa sandi Rasul Yohanes ketika dia dalam penahanan tentara Romawi di Pulau Patmos. Jadi tawan. Dan dia diminta oleh Tuhan untuk menulis surat kepada ke-7 jemaat di Asia Kecil. Efesus, Sardis, Tiatira, dan seterusnya. Laodikia, Pergamus. Dan dia memakai bahasanya Tuhan yang dimengerti oleh jemaat tersebut. Jemaat di Smyrna, Sardis, dan semuanya. 7 jemaat, 7 gereja tersebut. Sehingga tulisannya dipahami bukan berarti 1000 tahun kalender. Berarti kitab Wahyu ini adalah penghiburan buat ke-7 gereja yang sedang mengalami penganiayaan berat. Datang dari orang yang teraniaya. Bisa menghibur jemaat yang teraniaya. Luar biasa. Ini memberikan arti seperti ini 1000 tahun. Saya bukakan sedikit saja pada saudara. Pemerintahan 1000 tahun. Saya mau tunjukin pada saudara. Siapa manusia paling tua, paling uzur di dunia ini yang pernah hidup? Metusalah. Berapa usia dia? 969. Kurang 31 tahun lagi. Dia berusia 1000 tahun. Tapi kenapa dia tidak mati? Saya ulangi. Kenapa dia tidak mati? Pada usia 1000 tahun. Tuhan menunjukkan. Perhatikan ini baik-baik. Kerajaan 1000 tahun. Itu adalah istilah yang dipakai. Yang dimengerti oleh ke-7 jemaat. Di Asia Kecil. Oleh Rasul Yohanes. Untuk meneguhkan mereka. Dikatakan ada kebangkitan. Dan mereka yang memerintah nanti. Akan memerintah sebagai raja.
pada kerajaan 1000 tahun. Itu adalah kerajaan yang tidak terbatas. Tidak dibatasi oleh kekuatan manusia. Itu artinya dia melampaui kekuatan manusia. Karena tidak ada satupun orang ataupun manusia bisa mencapai usia 1000 tahun. Nah, kita menyimpang sedikit. Karena kita bicara tentang Metusalah, tiba-tiba saya teringat untuk saya membagikan sesuatu tentang seseorang yang bernama Henokh, keturunan ketujuh daripada Adam. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-5. Kejadian pasal yang ke-5 ayat 20. Sorry. Bukan ayat 20. Ayat 17. Jadi Mahalaleel mencapai umur 895 tahun. Lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henokh. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henokh. Dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun. Lalu ia mati. Setelah Henokh hidup 65 tahun. Ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah memiliki anak Metusalah. Setelah ia memperanakan Metusalah, ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Henokh paling pendek umurnya. Hidup di dunia ini. Mengapa? Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul atau berjalan dengan Allah. Lalu ia tidak akan ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun. Setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun. Lalu ia mati. Ada sesuatu misteri buat kita. Henokh bisa berjalan dan dia tidak mengalami kematian. Dia dianggap layak. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-5. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-5. Masih tentang Henokh. Karena iman Henokh terangkat. Iman itu sangat berkenan bagi Allah. Supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan sebab Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Henokh ketika dia masih hidup di dunia ini? Pada usia 65 tahun dia memiliki anak namanya Metusalah. Dan setelah itu setelah dia punya anak Metusalah, dia mulai hidup, berjalan ataupun bergaul dengan Allah. Dan setelah 300 tahun kemudian, pada usia 365 tahun, Allah menganggap dia layak
untuk tidak mengalami kematian tubuh. Sehingga dia bisa berjalan lagi bersama dengan Allah. Di alam roh. Jadi 300 tahun. Dia berjalan beriringan dengan Allah. Tanpa ada konflik. Dan itu bisa berlanjut terus. Ini membuktikan kehidupan di dunia ini bisa berlanjut sampai kehidupan nanti. Saya mau bagikan sesuatu pada saudara tentang Henokh ini. Ada tanda tanya besar. Mengapa Henokh punya anak Metusalah setelah 65 tahun. Dia baru hidup berjalan dan bergaul bersama dengan Allah. Nah, tentu kita harus mencari tahu apa arti Metusalah. Metusalah, saya katakan, Metusalah itu adalah diterjemahkan dalam bahasa Ibraninya adalah man of the dark. Man of the dark. Jadi itu artinya adalah manusia anak panah lah kayak gitu. Manusia anak panah. Itu artinya man of the dark. Anak panah manusia. Itu artinya. Tetapi rupanya, ini yang akan memberikan jawaban kepada kita. Mengapa dia akhirnya hidup bergaul dengan Allah? Karena di dalam arti Ibrani kuno, karena ini sebelum air bah. Ya. Itu arti Metusalah. Artinya adalah ketika dia mati. Saya ulangi sekali lagi. Ketika dia mati. Ini siapa yang mati? Ini tadi tanda tanya buat kita. Ketika dia mati. Itu akan datang. Wow, tentu ini misteri. Ketika dia mati. Itu akan datang. Sekarang kalau kita lihat. Metusalah. Saya ulangi sekali. Metusalah. Berusia 969. Lalu dia mati. Apa yang datang? Menurut catatan Alkitab yang datang adalah air bah. Metusalah mati di hari tuanya. Bukan karena air bah. Karena Allah tidak mengizinkan kematian orang benar bersama-samaan dengan orang fasik. Lalu, kenapa Henokh memberi nama seperti itu? Karena dia melihat jauh ke depan. Dalam kitab Judas. Mari kita baca. Kitab Judas pasal yang pertama. Judas pasal yang pertama. Ayat 14 juga tentang mereka Henokh. Keturunan ketujuh dari Adam. Telah bernubuat. Katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Hendak menghakimi semua orang. Menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan. Dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Saudara tahu? Semua yang diucapkan ini. Itu kepada siapa?
Nuh. Lihat ayat 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Nubuat ini didapatkan Henokh. Tepat pada saat Metusala lahir. Sehingga dia beri nama Metusala yang sebenarnya artinya adalah bukan man of the dark. Artinya manusia anak panah. Tapi artinya adalah dia mati. Metusala mati. Itu. Yaitu apa itu? Penghakiman dan penghukuman akan datang. Itu yang mengakibatkan Henokh memiliki takut akan Tuhan. Melebihi orang-orang sebangsanya. Dan itu yang diimpartasikan, ditransfer pada generasi berikutnya kepada Lamek. Lamek juga bisa bernubuat. Dan akhirnya kepada Nuh. Jadi saat Metusala lahir, Henokh memiliki kesadaran khusus dari Tuhan. Bahwa penghakiman akan datang. Dan memang itu datang di zaman Nuh. Dan ini adalah salah satu poin faktor yang membuat Henokh semakin dekat dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Henokh berjalan dengan Allah selama 300 tahun. Yang dalam bahasa Ibrani artinya dia memiliki gaya hidup. Berjalan dalam bahasa Ibraninya. Itu digunakan kata halak. Halak. H1980. Yang artinya adalah gaya hidup yang sama. Dia memiliki gaya hidup yang sama. Karena dia sudah melihat penghakiman dan penghukuman itu segera datang. Dia mengubah gaya hidupnya dia. Jadi Henokh adalah bernubuat. Apa artinya sebenarnya berjalan dengan Tuhan yang dilakukan oleh Henokh? Berjalan dengan Tuhan artinya adalah berjalan atau hidup. Bukan karena apa yang dilihat. Tapi oleh iman. 2 Korintus 5 ayat 7. Saudara bisa lihat pada teh. Kami berjalan bukan karena. Tapi apa yang kami percaya. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya. Tapi dalam bahasa aslinya dikatakan iman karena iman. Bukan karena melihat. Henokh belum melihat bencana itu. Tapi dia percaya. Maka Ibrani mengatakan. Karena iman. Dia berkenan kepada Allah. Apa arti berjalan dengan Tuhan? Berjalan dengan Tuhan artinya. Oleh iman. Berjalan dengan Tuhan artinya. Berjalan atau hidup dalam terangnya. Sehingga engkau bisa berjalan dengan Tuhan. Tidak ada kemunafik. Tidak ada motivasi yang lain. Kau bisa berjalan. 1 Yohanes pasal yang pertama. Ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Begitulah Henokh berjalan bersama dengan terang. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, berjalan bersama dengan dia, keintiman dengan, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Jangan sembunyikan apa yang ada pada hatimu. Mendadak engkau keluar dari gereja. Tapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan lain, termasuk dengan Allah. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Yang ketiga, tadi yang pertama berjalan hidup ini. Berjalan dengan Tuhan itu arti kata dan iman. Bukan karena apa yang dilihat. Yang kedua adalah dalam terang. Yang ketiga adalah berjalan dengan Tuhan artinya adalah berjalan dan hidup dalam suatu kesepakatan dengan Allah.
Amos 3 ayat yang ketiga. Amos 3 ayat yang ketiga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji atau sepakat? Ada kesepakatan dengan Allah. Bukan maunya saudara. Oh, saya mau milih ini saja. Enggak, saya mau bekerja begini saja. Tidak mau dengar dari Allah. Oh, saya mau teman hidupnya ini saja. Enggak, saya menentukan. Itu kan hak ajasi saya. Memang betul hak ajasimu. Tapi ketika engkau memilih, bukan betul, tapi tidak benar. Jadi ketika Henokh berjalan 300 tahun dengan gaya hidup yang sama seperti Allah, maka suatu hari seolah-olah Tuhan memberitahu kepada Henokh, kamu tidak perlu berjalan pulang lagi seperti lazimnya orang-orang. Udahlah, kamu pulang bersama dengan saya. Itu sebabnya dia terangkat, dia tidak mengalami kematian. Jadi perjalanannya itu dijalankan mulai dari saat dia hidup di dunia ini. Dan dia tidak perlu mengalami kematian. Jalan lagi bersama dengan Allah. Di alam roh. Itu yang dikatakan. Ibrani 11 ayat yang kelima. Jadi kembali lagi. Saya membuka kepada saudara soal Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17. Ayat yang ke-1 sampai 4. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Supaya anakmu mempermuliakan kau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu. Itu bahwa mereka mengenal engkau. Ginosko. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau dalam bahasa Ibraninya adalah Yada. Aku telah mempermuliakan kau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saya mau beritahu pada saudaraku. Henokh berjalan bersama dalam keintiman. Allah menikmati 300 tahun usianya Henokh selama di bumi ini. Yesus juga mengatakan demikian. Aku telah memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Kepada kalian. Gimana caranya? Karena engkau mengenal Allah dengan benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus dengan benar. Mengenal ini dibuktikan bahwa Allah menikmati hidup saudara. Allah menikmati seperti seorang suami. Bersetubuh dengan istrinya. Dan menikmati. Dari kata no. Di dalam bahasa Inggrisnya. Di dalam perjanjian baru. Sebenarnya kenapa diterjemahkannya adalah. Dia menghampiri. Perempuan itu. Jadi bersetubuh. Mari saya ajak saudara untuk bisa. Melihat. Sesuatu yang dahsyat. Yang kau bisa persiapkan selama kau hidup di dunia ini. Dan kau bisa bawa lanjut. Ada pilihan. Kau bisa hidup seperti Henokh. Tapi ada hidup yang lebih lagi. Di Matius 17. Ayat 1 sampai 13. Matius 17 ayat 1 sampai 13. Dan Lukas, saya katakan Lukas, dan Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung.
Lalu saudara tinggal buka 2 Petrus 1, karena Petrus mengulang lagi kisah ini. Saya katakan mengulang kisah ini atas apa yang dia telah lihat ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Saya akan mengakhiri sampai di sini untuk memberikan saudara suatu gambaran tentang kehidupan yang harus kau bangun di dunia ini dan akan berlanjut lagi sampai kehidupan di dalam alam roh, di spiritual. Kita udah belajar tentang Henokh. Henokh bisa berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan menganggap dia tidak layak lagi untuk mati. Lanjut pada kehidupan nanti. Selanjutnya. Kita baca 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita. Yesus Kristus sebagai Raja. Tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan. Kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia. Yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar, datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan dia, di atas gunung yang kudus. Itu yang ditulis di Matius 17, ayat 1-13, Lukas 9, 28-30. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, bersama 2 orang pribadi lainnya, yaitu Musa dan Elia. Kita harus tahu dulu kisahnya Musa selama hidup di dunia ini. Musa mengalami kematian. Baru dia menuju pada kemuliaan. Elia tidak mengalami kematian. Wah, kayaknya mirip dengan Henokh nih. Tetapi dia diangkat langsung. Menuju kemuliaannya. Tapi suara yang terdengar dari Bapa di surga kepada murid-muridnya ketiga ini. Ketika Yesus ditampilkan bersama dengan Musa dan Elia. Suara yang terdengar itu menyatakan sebagai berikut. Itu langsung dari Bapa di surga. Yaitu, dia adalah anak Allah, anak yang kukasihi, yang kepadanya lah aku berkenan. Dan orang harus, dalam Lukas juga dikatakan, dalam Matius, orang harus mendengar dia saja. Mengapa? Sebab dia tidak seperti Musa. Dia menerima kehormatan dan kemuliaan sebelum kematiannya. Musa menerimanya Musa menerimanya sesudah kematian. Dan dia tidak seperti Elia. Mengapa? Karena Elia tidak pernah mengalami dan Henokh tidak pernah mengalami kuasa kebangkitan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi Yesus mengalami kematian dan dia mengalami kebangkitan. Makanya Allah menginginkan ketiga murid Yesus itu mendengarkan dan mengikuti hidupnya Yesus. Jadi kemuliaan dan kehormatan kau bisa investasikan mulai dari dunia ini. Dan kau akan mengalami kematian. Tetapi kau akan mengalami kebangkitan. Ikutilah Yesus. Ayat yang terakhir. Wahyu 13. Ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi
akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ini sesuatu yang lain lagi. Di Wahyu 13 ayat 8. Di situ ditulis tentang kitab kehidupan anak domba yang mencatat nama-nama. Kehidupan manusia yang pernah hidup di bumi ini sejak dunia dijadikan. Dan kitab kehidupan anak domba ini adalah kitab yang ditulis oleh Allah sendiri. Yaitu mengenai siapa yang ditemukan kehidupan ilahi atau Zoe pada dirinya. Yang Allah sudah ketahui sejak awal dunia ini dijadikan. Sampai pada akhir hidup orang itu. Di dunia ini. Kalau kemudian di atas gunung itu. Menunjukkan. Yang kau harus ikuti adalah Yesus. Pola model. Kehidupan di dunia natural lanjut kepada spiritual. Karena Allah menginginkan seperti itu. Berarti Allah akan bekerja untuk hidup saudara. Supaya saudara berhasil. Tapi itu tergantung daripada respon kehendak bebasmu. Saya mau menantang saudara. Kalau Allah mengatakan begini. Semua akan menyembah. Menyembah Allah. Semua yang diam di atas bumi. Sementara dia berbicara, hidup kita harus sama seperti kayak Kristus anaknya itu. Bukan seperti Musa, bukan seperti Elia atau Henoh. Seperti Kristus. Kita menikmati kehormatan dan kemuliaan di muka bumi ini yang berlanjut nanti. Sampai kemuliaan dan kehormatan itu terpakai pada kebangkitan pertama, pada pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Kemudian dikatakan di Wahyu 13 ayat 8. Semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis. Pada waktu kebangkitan. Pada waktu kerajaannya itu datang. Secara utuh bersama dengan sang raja. Dan raja-raja memerintah yang saya sudah sampaikan kepada saudara. Semua orang yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan anak domba. Berarti tidak memiliki Zoe. Hidup ilahi. Tapi masih hidup di dunia ini. Mereka akan menyembah. Dan mengakui. Bahwa Yesus adalah raja di atas segala. Raja. Para raja mendampingi Yesus. Dan Yesus adalah raja di atas segala raja. Jadi saudara, saya ingin menantang saudara. Lihat, perhatikan dengan baik. Allah berupaya supaya saudara bisa membangun sebuah kehidupan yang bisa berlangsung sampai pada kekekalan. Mulai dari di bumi ini. Allah mengerjakan semuanya itu. Jangan sia-siakan karena kau menggunakan kehendak bebasmu. Cara berpikirmu. Ini adalah masa yang tidak pernah engkau ketahui. Henoh tahu. Ketika dia memberikan nama anaknya Metusalah. Dia melihat dalam iman. Dia mati. Ia datang. Penghukuman itu datang. Dia melihat. Maka diberi nama Metusalah. Itu memiliki arti spiritual. Kalimat spiritual. Yang membuat dia menjadi takut akan Tuhan. Membuat dia hidup dalam ketaatan. Membuat dia terus memiliki gaya hidupnya Allah. Dan betullah itu semua digenapi.
Metusala mati pada tahun yang sama, tetapi tidak bersamaan dengan air bah menghukumi dan menghakimi orang fasik. Oh, betapa mulianya apa yang Allah siapkan buat saudara dan saya. Jangan lagi sembarangan hidup, semau-maunya. Saya berdoa supaya orang yang telah mendengarkan firman ini, minggu depan saya akan bagikan pada saudara sesuatu yang membuat rohmu makin dikuatkan, makin memiliki kualitas takut akan Tuhan yang benar. Tentang apa yang dikatakan di Wahyu 13 ayat 8 ini. Ada nama orang yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Tapi ada nama yang tertulis. Dan bahkan saya tambahkan satu lagi. Ada nama yang dihapus juga. Yang manakah saudara? Itu sebabnya berjaga-jagalah. Waspadailah kehidupan saudara. Amin. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami, memperingatkan kami Tuhan. Firman-Mu meliputi hidup mereka. Oleh karena Roh-Mu memberikan uraian dari batin mereka. Menjadikan mereka sehingga mereka bisa melihat. Dan itu menjadi realita buat hidup mereka. Bapa, terima kasih karena Engkau memperingatkan kami. Untuk kehidupan yang nanti. Kami tidak perlu memandang apa yang lampau. Kami tidak perlu merasa bahwa kendala pada kehidupan sekarang ini. Tapi pada masa ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Untuk kami bisa membangun kehidupan-kehidupan yang bermanfaat untuk hari nanti. Kami berterima kasih karena Kau menguraikannya lewat firman-Mu dan lewat hamba-Mu ini. Kami bersyukur oleh karena Tuhan terus-menerus mengingatkan kami. Agar kami tidak jatuh ke dalam kecerobohan. Jatuh ke dalam kelalaian ataupun ketidaktaatan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Bapa, terima kasih. Beberapa orang di antara kami. Ada yang mau menyerahkan hidup mereka kembali lagi kepada Engkau Tuhan. Menyadari. Karena Roh-Mu sekarang bekerja. Menyadarkan mereka. Dalam lewat hati nurani mereka. Bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah salah di matamu. Dan Kau yang berfirman. Dan Kau yang melakukan juga lewat pekerjaan Roh-Mu. Untuk mengganti apa yang mereka kenakan saat ini. Menanggalkan yang lama. Dan mengenakan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Untuk anugerah-Mu ini. Untuk firman-Mu. Untuk pekerjaan Roh-Mu. Kehadiran-Mu juga Tuhan. Terima kasih. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.